Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa alunan gamelan Jawa bisa membuat hati terasa begitu tenang dan damai? Ini bukan sekedar pertunjukan musik tradisional biasa yang sering kita dengar di upacara adat atau pernikahan. Di balik setiap dentuman perunggu dan kayu, tersimpan kode rahasia tentang cara menjalani hidup yang benar. Gamelan adalah representasi dari alam semesta yang diubah menjadi frekuensi suara. Mari kita kupas tuntas misteri ini bersama saya, Kang Ale, dalam perjalanan spiritual yang singkat namun mendalam. Halo kawan-kawan semua, saya Kang Ale akan mengajak kalian menyelami kedalaman filosofi Jawa yang tertanam dalam orkestra gamelan. Gamelan bukan hanya alat musik, melainkan cermin kehidupan masyarakat Jawa yang sangat mengutamakan harmoni dan keseimbangan. Di video ini, kita akan belajar bagaimana setiap instrumen mengajarkan kita tentang gotong royong dan kerendahan hati. Kalian akan menemukan makna tersembunyi yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk petualangan budaya yang seru ini. Filosofi utama dari gamelan adalah harmoni dan kebersamaan, atau yang sering kita sebut sebagai gotong royong. Bayangkan, sebuah orkestra gamelan dimainkan secara ansambel oleh banyak orang dengan peran yang berbeda-beda. Tidak ada satupun alat musik yang menonjol sendirian atau ingin menjadi bintang utama secara egois. Keindahan melodi yang kita dengar adalah hasil dari kerjasama yang sangat disiplin dan saling menghormati. Inilah esensi dari masyarakat yang ideal, di mana setiap individu berfungsi untuk kepentingan bersama. Dalam gamelan, setiap instrumen memiliki karakter unik, mulai dari kendang yang memimpin irama hingga saron yang menjaga melodi dasar. Namun, keunikan itu tidak digunakan untuk saling mendominasi, melainkan untuk saling mengisi kekosongan. Jika satu instrumen berhenti atau salah nada, maka seluruh keharmonisan akan terganggu secara instan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup bersosial, kepedulian terhadap sesama adalah kunci utama. Kita harus saling menjaga agar irama kehidupan tetap selaras dan indah untuk dijalani bersama-sama. Sekarang, mari kita masuk ke inti ajaran spiritual Jawa yang ada dalam gamelan, yaitu konsep neng, ning, nung, dan nang. Tahap pertama adalah neng, yang berasal dari kata meneng atau diam dalam kesunyian. Meneng berarti kita harus mampu menghentikan segala kegaduhan pikiran dan ego batiniah kita. Ini adalah momen refleksi untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya di tengah dunia yang bising. Tanpa kemampuan untuk diam, manusia tidak akan pernah bisa mendengar suara hatinya yang paling murni. Setelah kita berhasil diam, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu ning atau wening, yang berarti hening dan bening. Dalam keadaan wening, pikiran kita menjadi sangat jernih, seperti air yang tenang tanpa riak sedikit pun. Kejernihan ini memungkinkan kita untuk melihat segala sesuatu secara objektif dan tanpa prasangka buruk. Kita mulai memahami makna di balik setiap peristiwa hidup dengan kebijaksanaan yang tinggi. Hati yang bening adalah kunci untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta dalam setiap langkah kita. Tahap ketiga adalah nung, yang berasal dari kata hanung atau manung, yang melambangkan kekuatan batin dan tekad yang kuat. Setelah pikiran tenang dan hati jernih, maka muncullah kekuatan spiritual yang luar biasa dalam diri manusia. Ini bukan tentang kekuatan fisik untuk menindas orang lain, melainkan kekuatan untuk mengendalikan diri sendiri. Seseorang yang mencapai tahap nung akan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan hidup. Kekuatan ini lahir dari keselarasan antara niat baik dan tindakan yang nyata. Terakhir adalah nang atau wenang, yang berarti kemenangan sejati atau keberhasilan dalam mencapai tujuan hidup. Kemenangan ini bukan berarti mengalahkan orang lain, melainkan keberhasilan memenangkan pertempuran melawan hawa nafsu sendiri. Inilah puncak dari perjalanan spiritual manusia, di mana ia mendapatkan ketenangan batin yang hakiki. Seseorang yang sudah menang akan hidup dengan penuh rasa syukur dan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Tahapan neng, ning, nung, nang ini adalah peta jalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Ringkasan dari perjalanan spiritual ini tertuang dalam setiap jeda dan ketukan alat musik gamelan yang kita dengar.
Setiap denting suara adalah pengingat bahwa hidup adalah proses panjang menuju kematangan jiwa. Jika kita bisa menerapkan prinsip Neng hingga Nang, maka hidup kita akan seirama dengan alam semesta. Gamelan mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, namun tetap pada jalur yang benar. Keindahan sejati tidak ditemukan dalam kecepatan, melainkan dalam ketepatan waktu dan kesabaran yang luar biasa. Sekarang mari kita bahas instrumen yang paling ikonik, yaitu gong. Kata gong dipercaya berasal dari kata agung, yang melambangkan kebesaran Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Gong biasanya diletakkan di bagian belakang, namun suaranya adalah yang paling menentukan arah musik. Dalam kehidupan, ini adalah pengingat bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dan tujuan akhir dari segala urusan kita. Meskipun seringkali Tuhan tidak terlihat secara langsung, namun kuasanya melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia. Gong juga berfungsi sebagai penutup sebuah putaran lagu yang menandakan bahwa setiap awal pasti akan bertemu dengan akhir. Setiap ketukan gong adalah pengingat akan kematian dan kepasrahan total kepada kehendak ilahi. Namun, akhir dari satu putaran dalam gamelan juga merupakan awal dari putaran yang baru. Ini melambangkan siklus kehidupan yang terus berputar dan tidak pernah berhenti selama alam semesta ini ada. Gong adalah simbol ketenangan batin yang paling dalam bagi siapa saja yang mendengarkan getarannya. Selain gong, ada juga alat musik gambang yang memiliki filosofi yang tak kalah menarik tentang keseimbangan hidup. Gambang melambangkan keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan akhirat, agar manusia tidak timpang sebelah. Bilah-bilah kayunya disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan nada yang saling melengkapi antara nada rendah dan tinggi. Jika kita hanya mengejar dunia, kita akan kehilangan arah. Jika hanya akhirat, kita mungkin melupakan tanggung jawab kemanusiaan kita. Gambang mengajarkan kita untuk berjalan lurus di tengah-tengah dua kutub tersebut. Gamelan Jawa juga dikenal memiliki dua sistem nada yang unik, yaitu slendro dan pelok. Slendro memiliki karakter yang lincah dan gembira, sedangkan pelok cenderung terasa lebih tenang dan hikmat. Dua laras nada ini menggambarkan perbedaan karakter manusia yang sangat beragam di dunia ini. Ada orang yang energik, ada pula yang pendiam. Namun keduanya bisa hidup berdampingan secara harmonis. Perbedaan bukanlah alasan untuk berkonflik, melainkan kekayaan yang membuat alunan hidup menjadi jauh lebih berwarna dan menarik. Keajaiban sesungguhnya terjadi ketika slendro dan pelok dipadukan dalam sebuah komposisi yang tepat oleh para maestro karawitan. Meskipun memiliki frekuensi yang berbeda, mereka tidak saling bertabrakan, malah menciptakan kedalaman rasa yang luar biasa. Ini adalah pesan kuat bagi kita semua tentang pentingnya toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Jika instrumen kayu dan perunggu saja bisa menyatu, mengapa manusia yang memiliki akal budi tidak bisa melakukan hal yang sama? Mari kita belajar dari gamelan untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Istilah karawitan sendiri berasal dari kata rawit, yang berarti halus, rumit, dan penuh perasaan. Ini menunjukkan bahwa gamelan adalah representasi cara hidup yang halus, penuh etika, dan santun dalam bersosialisasi. Orang yang menghayati filosofi gamelan biasanya akan memiliki tutur kata yang terjaga dan perilaku yang menyejukkan hati. Mereka tidak akan bertindak kasar atau terburu-buru dalam mengambil keputusan penting. Inilah budaya adiluhung yang seharusnya kita jaga dan lestarikan bersama agar identitas bangsa tetap kokoh. Selain itu, gamelan juga mengajarkan kita untuk peduli pada lingkungan sosial dan alam sekitar. Musik ini tidak bisa dimainkan di ruang hampa. Ia membutuhkan interaksi nyata antar manusia dan resonansi dengan ruangan tempatnya berada. Setiap pemain harus peka terhadap perasaan pemain lainnya agar tempo tidak berantakan. Kepekaan sosial ini sangat relevan di zaman sekarang, yang seringkali membuat kita menjadi individualis dan cuek. Mari kita kembali menjadi manusia yang peka, yang bisa merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Sebagai penutup, ingatlah bahwa setiap kali kalian mendengar suara gamelan, kalian sedang mendengarkan detak jantung budaya kita. Di dalamnya ada pesan cinta, perdamaian, dan kebijaksanaan yang tidak lekang oleh waktu.
Gamelan bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita membentuk masa depan yang lebih harmonis. Semoga penjelasan Kang Ale kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan membuat kalian semakin bangga dengan warisan leluhur kita. Tetaplah hidup dengan prinsip harmoni, keseimbangan, dan kerendahan hati. Terima kasih sudah menonton perjalanan filosofis ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan konten kebudayaan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya ya. Tuliskan di kolom komentar alat musik gamelan mana yang paling kalian sukai suaranya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap lestarikan budaya, salam rahayu untuk kalian semua dimanapun berada. Mari kita terus belajar menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya.